Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-173 ini didukung oleh para pemain Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Endah sebagai Indreswari, Eni Budiono sebagai Tribuana, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Novia Mandagi sebagai Raja Padmi, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekarang Prabu Jayanegara mengunjungi Puri Madukara. Sama halnya seperti Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi terkejut melihat kelakuan saudara tuanya yang tidak senonoh. Gadis remaja itu ternganga keheranan, kemudian menepiskan tangan Prabu Jayanegara yang ingin meraba-raba pipinya. Jangan, Kanda Prabu. Jauhkan tangan-tanganmu. Raja Dewi, ada apa dengan tangan-tanganku, Dinda Raja Dewi? Tangan-tanganmu tidak senonoh. Sekalipun tidak senonoh, ini adalah tangan-tangan seorang raja. Siapa berani melawan tangan-tanganku? Aku benci semua ini. Pergilah, Kanda Prabu.
mau memijitmu lagi. Cepat, pergi Kanda. Tinggalkanlah aku. Ingat, Raja Dewi. Kau ingin memaksaku berbuat kasar. Kanda Prabu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau kehendaki, Kakang? Dinda Raja Dewi. Sayang sekali kecantikanmu kalau harus menjadi milik orang lain. Mengapa bukan aku sendiri yang memilikinya? Kau gila. Kau tidak waras, Kanda Prabu. Aku adikmu sendiri, Kanda Prabu. Kita masih saudara. Oh, para dewa akan mengutuk perbuatanmu, Kanda Prabu. Para dewa tidak akan melihat apa yang kulakukan. Karena mereka pun sedang asik bercinta. Ayolah Dinda Raja Dewi. Ayolah. Tunjukkanlah senyummu. Perlihatkanlah wajahmu yang berseri-seri. Ayo, jangan cemberut seperti itu. Kanda Prabu Jayanegara. Kumohon jangan. Jangan lakukan perbuatan tercela ini, Kanda. Kasihanilah aku. Adikmu sendiri, Kanda. Dinda Raja Dewi, mau kemana kau? Mau lari? Silakan. Dan aku akan menangkapmu. Jangan, Kanda Prabu. Lepaskan. Aduh. Lepaskan aku, Kanda. Kau gila. Kau sing-sing. Aku adikmu sendiri. Aduh. Lepaskan aku, Kanda. Lepaskan. Lepaskan Jayanegara. Lepaskan Jayanegara. Prabu Jayanegara melepaskan dekapannya, kemudian menoleh ke arah pintu. Dan di sana sudah berdiri Putri Indreswari, ibu kandung Prabu Jayanegara sendiri. Prabu Jayanegara segera membungkuk dengan hormat di hadapan ibu kandungnya. Terimalah sungkem dan hormat hamba, Ibu Indreswari. Aku tidak sudi menerima sungkem dari seorang anak durhaka. Apa yang kau lakukan, Jayanegara? Perbuatan apa yang sedang kau lakukan ini? Saya hanya main-main saja, Ibu. Saya tidak bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kau berdusta di depan ibu kandungmu sendiri. Kau mengira aku tidak melihat perbuatanmu. Kau mendekap-dekap adikmu sendiri. Kau berusaha menciuminya. Apakah itu pantas? Benar-benar memalukan. Tidak senonoh. Anakku Jayanegara, jin dari daerah mana telah merasuki jiwamu? Ingat Jayanegara, kau adalah seorang raja. Perbuatanmu sungguh-sungguh tidak pantas bagi seorang raja. Kalau sampai ada dayang-dayang atau emban melihat perbuatanmu dan mereka menceritakannya di luar sana, apa yang akan terjadi? Kau akan menjadi bahan tertawaan rakyatmu sendiri. Kau akan menjadi bahan olok-olok, bahan cemooh orang. Ya, mungkin mereka tidak berani terang-terangan mencela rajanya. Tapi apa yang akan mereka bisikkan di belakang punggungmu? Prabu Jayanegara itu raja yang tidak senonoh, raja kotor. Dia bermaksud kotor terhadap adik-adiknya sendiri. Ibu Indreswari, bukankah sudah saya katakan bahwa saya hanya sekedar main-main, Ibu? Saya sudah lama tidak bertemu dengan Dinda Raja Dewi maupun Dinda Tunggadewi. Saya kangen. Saya ingin memeluk adik-adik saya. Apakah ini perbuatan yang tidak senonoh, Ibu? Jayanegara, kalau kau berkata demikian kepada bawahan-bawahanmu, mungkin mereka akan percaya. Tapi bagaimana kau bisa mendustai ibumu sendiri? Sudahlah, Jayanegara. Jangan menutupi barang-barang yang berbau busuk.
Akhirnya bau itu akan tercium juga. Lebih baik kau segera sadar. Bakarlah dupa yang harum. Mandilah air kambang setangan. Dan panjatkan puji-pujian kepada para dewa di atas kayangan. Supaya mereka memberimu terang di dalam hati. Jangan turuti hawa nafsu. Raja Dewi. Iya, Ibu Indreswari. Maafkan kelakuan putraku ini. Untung aku segera datang. Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak, Ibu. Saya tidak apa-apa. Jaya Negara. Sekarang juga kau dipanggil menghadap Ibunda Ratu. Beliau menunggu di ruang Kaputren. Prabu Jayanegara melangkah diiringi ibu kandungnya dan putri Raja Dewi. Mereka berjalan menuju ruangan Kaputren. Ruangan itu tertutup dan cukup luas. Di tengah-tengah ruangan terletak sebuah meja pendek berukiran indah. Lantai ruangan terbuat dari batu pualam. Sehelai tikar pandan digelar dan Ibunda Ratu duduk di tengah dikelilingi beberapa orang wanita. Mereka adalah janda-janda almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana. Putri Tunggadewi juga nampak bersama mereka. Prabu Jayanegara segera duduk bersila di depan Ibunda Ratu. Suasana hening sesaat lamanya. Ibunda Ratu nampak sangat murung. Prabu Jayanegara menundukkan wajahnya ke tikar pandan. Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Lihatlah. Sekarang ini, kau duduk di depan para ibumu. Di sebelahku ini adalah ibu kandungmu sendiri, Putri Indreswari. Kemudian di sebelahnya, Putri Raja Padmi, ibu kandung Tunggadewi dan Raja Dewi. Kemudian di sebelahnya lagi, Putri Mahadewi. Dan yang duduk paling ujung adalah Putri Pratnya Pramita. Mereka semuanya adalah ibu-ibumu. Mereka semua pernah mengasuhmu ketika kau masih anak-anak. Kau harus menaruh hormat kepada mereka semua. Iya, Ibunda Ratu. Baru saja kau membuat geger istana Kaputren. Tunggadewi melaporkan kepadaku bahwa kau datang ke Puri Manganti dan ingin berbuat tidak senonoh kepadanya. Apa benar demikian, Jayanegara? Tidak benar, Ibunda Ratu. Saya hanya ingin sekedar bermain-main dengan adik saya. Ya, saya masih kangen karena sudah lama tidak pernah bertemu dengan adik-adik saya, Ibunda Ratu. Jayanegara, lebih baik kau berkata dengan terus terang. Kau bicara disaksikan dengan orang-orang yang kau hormati. Dan kau adalah seorang raja. Kau harus berani jujur, Jayanegara. Saya sudah berkata apa adanya, Ibunda Ratu. Saya memang hanya sekedar ingin bermain-main. Saya tidak bersungguh-sungguh. Apalagi untuk berbuat tidak senonoh. Syukurlah, kalau kau memang berkata dengan jujur. Tapi seandainya kau berdusta, mudah-mudahan para dewata tidak memberkatimu. Tunggadewi. Iya, Ibunda Ratu. Kau mengatakan bahwa Jayanegara ingin mengambilmu menjadi istri. Apa benar dia berkata demikian? Benar, Ibunda Ratu. Bahkan Kanda Prabu mengatakan bahwa dia juga ingin mengambil istri Dinda Raja Dewi. Tidak. Itu tidak benar. Kau memfitnah aku, Tunggadewi. Benar, Ibunda Ratu. Setelah keluar dari Puri Manganti, Kanda Prabu datang ke Puri Madukara. Dia juga ingin berbuat tidak senonoh kepada hamba. Untung Ibu Indreswari segera datang. Apakah dia juga bermaksud mengambilmu menjadi istri Raja Dewi? Iya, Yunda Tunggadewi. Dia berkata bahwa sangat disayangkan kalau kecantikanku
jatuh ke tangan orang lain. Dia sendiri yang akan memiliki kecantikanku. Oh, dusta. Kalian ini bicara apa? Aku hanya main-main. Aku tidak bersungguh-sungguh, Raja Dewi. Oh, kurang ajar. Adik-adikku telah memfitnah aku. Diamlah, Jaya Negara. Sekarang kau tidak bisa menyangka lagi. Kau tidak bisa menutup-nutupi perbuatanmu yang tidak pantas. Kau tidak bisa menyembunyikannya di depan kami. Orang-orang yang harus kau hormati. Sungguh-sungguh memalukan. Menjijikkan, kelakuanmu ini sangat menjijikkan, Jaya Negara. Oh, anakku Jaya Negara. Mengapa kau berbuat seperti ini? Kau tidak kasihan pada ibu kandungmu ini, Jaya Negara. Tenanglah, Dinda Indraswari. Marilah kita selesaikan persoalan ini secara baik dan terbuka. Hati saya sedih, Yunda Tribuana. Mengapa Jaya Negara sampai hati berbuat seperti ini? Sudahlah, jangan menangis. Kalau memang Jaya Negara berbuat hal-hal yang tidak pantas, kita wajib memperingatkannya. Jaya Negara, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pikiran apa sebenarnya yang bercokol di dalam kepalamu? Sayang sekali, kau masih muda. Seharusnya kau banyak belajar agar bisa memerintah negeri ini dengan lebih baik. Tapi apa yang kau lakukan justru sebaliknya. Kau malas belajar, maunya hanya bersenang-senang saja. Kau hanya pandai mencurigai orang. Dan sekarang, kau melakukan perbuatan yang sangat rendah. Perbuatan mana yang orang dari golongan sudra sendiri tidak akan pernah melakukannya. Kau mencurigai calon adik-adik iparmu, kemudian mengurung Tunggadewi dan Raja Dewi. Lalu kau ingin mengawini mereka, adik-adikmu sendiri. Coba, apakah ini perbuatan seorang manusia? Maaf, Ibunda Ratu. Saya tidak mau bicara soal ini lagi. Maaf. Negara, mau kemana kau? Saya adalah raja di sini. Saya menghormati Ibunda Ratu, Ibu Indraswari, dan semuanya yang ada di sini. Tapi tidak seorang pun saya biarkan mengganggu kekuasaan saya. Jaya Negara, kau memang bersalah. Kau wajib mendengar teguran. Kau wajib mendengarkan peringatan. Saya tidak membutuhkan teguran dan peringatan. Saya akan melakukan apa yang terbaik untuk diri saya sendiri. Maaf, saya harus pergi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prabu Jaya Negara bergegas meninggalkan ruangan Kaputren. Raja muda itu nampak gusar. Dia tidak senang mendapat peringatan ataupun teguran, sekalipun dari orang-orang yang sangat dihormatinya. Ibunda Ratu kelihatan sedih. Beliau menyuruh Putri Tunggadewi dan Raja Dewi mendekat. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Kalian tidak perlu khawatir. Kami semua akan mengawasi kalian. Kalau memang Jaya Negara nekat melaksanakan niatnya yang tidak senonoh, kami juga tidak akan tinggal diam. Iya, Ibunda Ratu. Kami akan menuruti segala perintah Ibunda Ratu. Kami percaya kebijaksanaan Ibunda Ratu. Maafkan kesalahan putraku, Yunda Tribuana. Aku sendiri tidak mengerti mengapa Jaya Negara sampai hati berbuat seperti ini. Kau jangan berkecil hati, Dinda Indraswari. Kami akan mengawasi putramu. Aku juga minta maaf kepadamu, Yunda Raja Patmi. Maafkan kelakuan Jaya Negara atas perbuatannya terhadap putri-putrimu. Tidak apa, Dinda Indraswari. Jaya Negara bukan hanya menjadi tanggung jawabmu. Benar,
apa yang dikatakan Dinda Rajapatni. Jayanegara bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinda Indraswari, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua. Kita pernah mengasuh Jayanegara sejak masih anak-anak. Jayanegara sudah menjadi seperti anak kita. Kita wajib membimbingnya, menegurnya jika berbuat salah. Kita wajib memberinya peringatan, supaya Jayanegara mampu berdiri sebagai seorang raja yang bijak. Sudahlah, mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Mudah-mudahan Jayanegara kembali sadar. Kita berdoa saja pada Dewata Agung. Marilah kita bakar dupa dan kita panjatkan puji-pujian agar Dewata Agung memberkati kita semua. Mudah-mudahan Majapahit dijauhkan dari malapetaka. Ampun Gusti Prabu, hamba sudah datang menghadap Gusti. Apakah ada sesuatu yang penting? Hatiku sedang risau, Eyang Patih. Pikiranku kacau. Baru saja terjadi kekeran di Istana Kaputren. Ada persoalan apa, Gusti Prabu? Aku sudah melaksanakan usulmu, Eyang Patih. Tunggadewi dan Raja Dewi sudah kutarik kembali ke Majapahit. Tapi kemudian pikiranku menjadi berkembang. Ya, memang benar apa yang kau katakan, Eyang Patih. Kalau Tunggadewi dan Raja Dewi menikah dengan laki-laki lain, dan akhirnya aku mempunyai adik-adik ipar, hal itu bisa menjadi batu sandunganku memerintah negeri ini. Kekuasaanku bisa terancam bahaya. Benar itu Gusti Prabu. Memang begitulah. Kehadiran adik-adik ipar besar kemungkinan mengganggu kekuasaan Gusti Prabu sendiri. Lalu aku mempunyai pikiran demikian, Eyang Patih. Ya. Bagaimana Gusti Prabu? Kalau aku tidak ingin melihat adik-adikku jatuh ke tangan laki-laki lain, mengapa aku tidak mengawini mereka sendiri? Itu suatu gagasan yang sangat baik, Gusti Prabu. Dan hamba kira hal itu bisa Gusti Prabu laksanakan. Jadi Eyang Patih setuju kalau aku mengawini Tunggadewi dan Raja Dewi? Kalau memang Gusti Prabu Jayanegara ingin melestarikan kekuasaan Paduka, maka dengan sendirinya gagasan itu merupakan gagasan yang cemerlang. Gagasan itu sudah seringkali dilakukan oleh para saudagar kaya dari golongan Waisya. Mereka tidak ingin kekayaannya jatuh ke tangan orang lain, ke pihak-pihak luar. Karena itu mereka seringkali menempuh cara ataupun siasat seperti itu. Mereka mengawinkan anak-anak mereka dengan keponakan sendiri ataupun dengan famili-famili yang lain. Menurut pendapat hamba, sekalipun gagasan itu sudah kuno, tapi masih dapat dimanfaatkan Gusti Prabu. Tapi keinginanku ternyata tidak berjalan dengan mulus, Eyang Patih. Ibunda Ratu, ibu kandungku sendiri, Ibu Mahadewi dan Ibu Pratnya Paramitra nampaknya tidak setuju. Mereka menolak keinginanku dengan tegas. Bagaimana dengan adik-adik, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sendiri? Apakah mereka juga menolak? Ya, mereka menolak. Mereka tidak bersedia kuambil menjadi istri. Bahkan mereka mengadukan perbuatanku kepada Ibunda Ratu. Akhirnya aku dipanggil menghadap dan diadili. Mereka semua mencemooh perbuatanku. Bagaimana ini, Eyang Patih? Apa yang harus kulakukan sekarang? Sabar, Gusti Prabu. Kalau mempunyai keinginan harus sabar. Jangan terburu nafsu.
Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ingatlah kata pepatah, sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit. Karena itu Gusti Prabu harus bisa mengendalikan diri. Janganlah menggunakan cara-cara yang kasar. Kalau Gusti Prabu dapat sabar, hamba yakin keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Itulah saran hamba. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prabu Jayanegara memanggil Ramapati untuk diajak bicara mengenai keinginannya memperistri Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Sang Ramapati tersenyum penuh arti. Pejabat kerajaan yang sudah lanjut usia itu manggut-manggut, dan dia mengatakan setuju dengan rencana sang Prabu. Itu gagasan yang sangat bagus, Gusti Prabu. Hamba setuju. Hamba mendukung gagasan Paduka. Tapi bagaimana dengan Ibunda Ratu dan yang lain? Nampaknya mereka tidak setuju. Tinda Tunggadewi dan Raja Dewi nampaknya juga menolak keinginanku. Tentu saja Gusti Prabu harus bersabar. Jangan terburu nafsu. Pertama kali Gusti Prabu harus dapat melunakkan hati adik-adik. Jangan dikasari. Kalau dikasari, nanti mereka malah lari. Cobalah Gusti Prabu bersikap lembut, santun, dan ramah. Kalau Gusti Prabu sudah berhasil mendekatinya dan merebut hatinya, hamba kira keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Dan Ibunda Ratu serta yang lain tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Itulah saran hamba. Tapi Yang Pati, apakah mengawini adik sendiri itu bukan suatu perbuatan yang sangat tercela, Yang Pati? Bagaimana kalau sampai rakyat tahu? Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menutupi semua ini. Rakyat pasti tidak akan tahu. Mereka kan berada di luar istana. Mereka tidak mungkin bisa mengintip tembok benteng dan melihat apa yang terjadi di istana Paduka. Percayalah Gusti, sekalipun akhirnya rakyat tahu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti akan takut berhadapan dengan kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Ya, baiklah Yang Pati. Aku akan menuruti segala nasihatmu. Baiklah, aku akan berusaha mendekati adik-adikku. Mudah-mudahan aku segera bisa melunakkan hati mereka. Turun perlahan-lahan, mengembangkan jubahnya yang gelap, menyelimuti bangunan-bangunan istana Majapahit. Puluhan prajurit berjaga-jaga di sepanjang dinding istana Kaputren. Sebagian berkumpul di depan pintu gapura, sementara yang lain secara bergiliran mengadakan ronda. Semuanya bersenjata lengkap, semuanya dalam keadaan siaga. Mendadak, nampak dua bayangan melompati dinding istana Kaputren, berhenti sejenak di atas dinding, kemudian merosot ke bawah. Hei! Siapa itu? Siapa itu? Ada apa? Ada apa? Oh, aku melihat dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Dua bayangan? Iya. Di mana? Di sini. Aku sempat melihat mereka dan langsung berteriak. Mereka kemudian lenyap di balik dinding. Oh, pasti pencuri. Ayo kita gerbek saja. Tunggu dulu. Jangan-jangan kau salah lihat. Tidak mungkin. Aku dapat melihat bayangan itu dengan jelas. Aku sempat berteriak. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Aku benar-benar melihatnya. Untuk apa aku berdusta?
Kalau kau tidak mau percaya, ya sudah. Tapi kalau sampai nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Kalau sampai nanti Tuan Rawodeng marah, kita semua akan celaka. Baiklah. Katakanlah kau benar melihat bayangan itu. Kita tidak bisa langsung menggerebek istana Kaputren. Kita tidak bisa berbuat selancang itu. Kalau sampai ternyata kau salah lihat, kita semua pasti akan kena hukuman. Sebab kita telah mengganggu suasana istana Kaputren. Sekarang begini saja. Sebaiknya kita lapor kepada Tuan Rawodeng. Biarlah Tuan Rawodeng yang memutuskannya. Memang benar apa yang dikatakan prajurit jaga itu. Dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Dan sekarang dua bayangan itu sudah bersembunyi di balik remang-remang pohon katimang. Mereka adalah Cakradara dan Kudamerta. Celaka di Kudamerta. Ada seorang prajurit melihat kita. Kita sudah terlanjur berada di tempat ini, Kakang Cakradara. Kita tidak bisa mundur lagi. Lihat Adik Kudamerta. Ya. Bukankah itu Nini Luh Jinggan? Oh, iya. Benar. Kita bisa meminta tolong Nini Luh Jinggan untuk mempertemukan kita dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Cakradara dan Kudamerta melangkah mengendap-endap menghampiri Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan terkejut karena tiba-tiba di depannya sudah berdiri dua orang laki-laki. Oh, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Jangan keras-keras loh. Kami ingin segera bertemu dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Tuan berani sekali. Ada banyak prajurit berjaga-jaga di luar dinding istana Kaputren. Bagaimana Tuan bisa masuk? Kami berhasil memanfaatkan kelengahan mereka loh. Sekarang kau lihat sendiri. Kami sudah berada di sini. Baiklah, Tuan tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah Dayang-Dayang dan Emban sudah masuk ke ruangan tidurnya masing-masing. Luh Jinggan segera melangkah pergi. Sementara Cakradara dan Kudamerta menunggu dengan cemas. Mereka bersembunyi di balik tanaman-tanaman hias. Dalam keremangan cahaya lampu yang menempel pada dinding puri. Tak lama kemudian Luh Jinggan sudah kembali lagi. Rupanya mereka semuanya sudah masuk ke ruangan biliknya masing-masing, Tuan. Mari saya antarkan Tuan menemui Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kakang Cakradara, tindakanmu ini sangat berbahaya, Kakang. Kalian bisa ditangkap. Prajurit-prajurit Majapahit bisa membunuh kalian beramai-ramai di luar sana. Apakah kalian tidak menyadari bahaya itu, Kakang? Dinda Tunggadewi, aku sudah tidak tahan lagi, Dinda. Aku tidak bisa belajar dengan tenang di pusat pendidikan calon tanda. Aku sangat merindukanmu. Janganlah seperti bocah remaja, Kakang. Gunakanlah akal sehatmu sedikit saja. Jadi kau keberatan aku mengunjungimu? Ada dua hal yang membuatku tidak setuju kau mengunjungiku di Puri Manganti, Kakang Cakradara. Pertama, aku takut menjadi pergunjingan para emban dan dayang-dayang. Dan kedua, aku takut kehilangan kau. Aku sangat mencintaimu, Dinda Tunggadewi. Aku tidak bisa lama-lama berpisah denganmu. Hatiku selalu resah. Kakang Cakradara, cinta harus dipupuk dengan hati-hati, dengan niat yang suci. Cinta harus dipupuk dengan suasana penuh sopan santun. Jangan seperti ini. Aku malu, Kakang Cakradara. Aku malu kalau sampai orang-orang berkata bahwa seorang putri Majapahit telah menyembunyikan laki-laki di dalam purinya. Dinda Tunggadewi, aku sudah berjalan menempuh bahaya. Dan semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin sekali bertemu. Tapi mengapa kau berkata sekejam ini? Kakang Cakradara, aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku harus menahan diri, Kakang.
Kita adalah orang-orang terpandang. Aku seorang putri, dan kau seorang pangeran kahuripan. Kita harus menjaga nama baik kita, Kakang. Jangan berbuat sembrono, dan jangan hanya menuruti perasaan, sementara perasaan itu menuntun kita ke jalan yang salah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali saja. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tidurlah dengan nyenyak. Maaf, karena aku telah mengganggu ketenanganmu di puri ini. Kakang Cakradara, kau marah padaku? Tidak. Aku menyesal telah membuatmu kecewa. Kau jangan salah paham, Kakang. Bukannya aku tidak senang kau datang. Tapi kedatanganmu sungguh-sungguh tidak tepat. Tidak tepat dan berbahaya, Kakang. Aku tidak ingin kehilangan kau, Kakang Cakradara. Baiklah, aku mengerti. Aku dapat memahami perasaanmu. Aku memang selalu terburu nafsu. Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Tapi memang sebaiknya aku segera pergi. Tunggu, Kakang Cakradara. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Mudah-mudahan kau tidak terkejut mendengarnya. Putri Tunggadewi kemudian menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya, bahwa Sang Prabu Jayanegara telah berbuat tidak senonoh dan bermaksud mengambilnya menjadi istri. Cakradara tersentak. Sesaat lamanya dia berdiam diri, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kekasihnya. Kanda Prabu Jayanegara akan mengambilmu menjadi istri. Tidak mungkin. Itu telah dikatakannya sendiri kepadaku, Kakak. Itu perbuatan gila. Iya. Barangkali memang Kanda Prabu sudah gila. Sudah tidak waras otaknya. Aku sendiri heran. Heran bercampur sedih. Ibunda Ratu, Ibu Raja Patni, Ibu Endraswari, dan ibu-ibu yang lain juga merasa gelisah. Mereka semua mengutuk niat busuk Kanda Prabu Jayanegara. Tapi nampaknya Kanda Prabu Jayanegara tidak bisa diberi peringatan. Kau sendiri bagaimana, Dinda Tunggadewi? Apa maksudmu, Kakang? Iya, barangkali kau bersedia menjadi istri saudara tuamu sendiri. Kakang Cakradara. Oh, kaukah yang berkata seperti itu, Kakang? Kau sampai hati berkata seperti itu? Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Jangan salah mengerti. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tapi aku juga tidak tahu isi hatimu. Aku seorang putri kerajaan. Aku putri Ramanda Prabu Kertaraja Sajayawardhana, pendiri kerajaan Majapahit ini. Aku harus menjaga nama baikku. Nama baik Ramanda Prabu. Nama baik ibu kandungku. Nama baik negeri ini, Kakang. Aku juga harus menghormati para dewa yang mengatur kehidupan manusia. Aku harus menghormati tatanan di dalam masyarakat. Kalau aku sampai bersedia menjadi istri Kanda Prabu Jayanegara, apa yang akan terjadi di negeri ini? Barangkali langit akan runtuh. Gunung-gunung akan menggelegar membutakan api. Alam semesta akan rusak binasa. Para dewa akan murka. Rakyat akan menangis terseduh-seduh. Angin ribut akan merusakkan pohon-pohon. Dan bunga-bunga akan menjadi layu. Karena seorang putri kerajaan Majapahit telah melakukan perbuatan yang sangat kotor. Kotor dan tercela. Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Aku percaya bahwa kau akan tetap teguh pada pendirianmu. Bahwa kau mampu memilih jalan yang bijaksana. Kanda Prabu Jayanegara lah yang tidak senonoh. Raja berhati busuk.
Semoga para dewa mengutuk perbuatannya. Dan semoga para dewa memberkati orang yang berkehendak baik. Semoga para dewa melestarikan tali percintaan kita, Kakang Cakradara. Begitulah yang kita harapkan, Dinda Tunggadewi. Baiklah. Aku akan segera pergi. Aku mohon pamit, Dinda Tunggadewi. Jagalah dirimu baik-baik. Hati-hati, Kakang Cakradara. Puluhan prajurit tangguh dikerahkan menjaga dinding istana Kaputren ini. Kalau sampai kalian tertangkap, Kanda Prabu Jayanegara pasti tidak akan mengampuni kalian. Siapa itu? Hamba Tuan Putri, Nini Luh Jinggan. Ada apa, Luh? Ampun Tuan Putri, Tuan Rawedeng dan prajurit-prajurit Majapahit masuk istana Kaputren. Mereka bermaksud menggeledah istana Kaputren. Sekarang mereka sedang menggeledah di tempat lain. Tapi barangkali sebentar lagi mereka akan sampai kemari. Oh, kalau begitu, aku harus segera pergi. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tunggu, Kakang. Jangan lewat depan. Kau bisa tertangkap. Benar, Tuan Cakradara. Beberapa orang prajurit berkeliaran memeriksa rumpun-rumpun tanaman hias. Bahkan seorang emban telah diseret dan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan kasar. Sebentar lagi mereka pasti sampai kemari. Lebih baik Tuan Cakradara mengambil jalan belakang. Ayo, ikut aku, Kakang Cakradara. Kau bisa keluar dari puri ini melewati pintu butulan, pintu belakang. Putri Tunggadewi bergegas melangkah menyeberangi ruangan puri. Cakradara dan Luh Jinggan mengiring di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di depan pintu butulan. Di balik pintu butulan, ada banyak tanaman perdu dan suasana sunyi serta gelap. Nah, kau bisa lewat jalan ini, Kakang Cakradara. Jalan ini menuju ke sudut dinding istana Kaputren. Terima kasih, Dinda Tunggadewi. Tapi, bagaimana dengan adik Kuda Merta? Tuan Kuda Merta sudah menunggu di bawah pohon katimang, Tuan. Hamba sudah lebih dulu memberitahu beliau. Baiklah. Aku pergi, Dinda Tunggadewi. Sekali lagi, jagalah dirimu baik-baik. Kau juga harus berhati-hati, Kakang Cakradara. Jangan sampai prajurit-prajurit menangkapmu. Cakradara kemudian melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon perdu. Putri Tunggadewi menarik nafas panjang sesaat. Wajahnya membayangkan rasa cemas. Cemas bercampur sedih. Oh, Kakang Cakradara. Mudah-mudahan para dewa melindungi keselamatanmu. Mudah-mudahan prajurit-prajurit Majapahit dikaburkan matanya, ditutup telinganya, sehingga kau bisa keluar dengan selamat dari istana Kaputren ini. Maaf, Tuan Putri. Hamba khawatir prajurit-prajurit itu sudah selesai memeriksa di tempat lain. Kau tidak usah takut, Luh Jinggan. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Putri Tunggadewi kembali melangkah ke arah Puri Manganti, diiringi Luh Jinggan. Sementara itu Cakradara terus berjalan mengendap di sela-sela rumpun tanaman perdu. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di bawah pohon katimang. Nampak sebuah bayangan berdiri di bawah pohon, berdiri dengan gelisah. Kakang Cakradara? Iya, aku. Kita harus segera pergi dari sini, Kakang. Prajurit-prajurit Majapahit menggeledah istana Kaputren. Untung Nini Luh Jinggan segera memberitahuku. Mungkin ada seorang prajurit yang mengetahui kehadiran adik Kuda Merta. Nasib kita malam ini kurang beruntung, Kakang Cakradara. Kita bisa tertangkap. Jangan putus asa. Kita harus berusaha meloloskan diri. Ya, kalau perlu. Kita harus bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Ayo adik Kuda Merta. Cepat naik ke atas dinding. Mumpung mereka belum sampai kemari. Cakradara segera mencengkeram batang tanaman menjalar dan dia naik ke atas dinding istana Kaputren.
Kuda merta merambat di bawahnya. Mereka bergelantungan dan merangkak semakin lama semakin tinggi. Akhirnya mereka tiba di atas dinding benteng. Sepi. Iya. Tidak ada seorang pun prajurit di sini. Iya. Lihatlah. Kita bisa turun sekarang, Kakang Cakradara. Cakradara dan Kuda Merta sudah berada di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sesaat lamanya, menunggu saat yang baik untuk turun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Cakradara dan Kuda Merta? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.